Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Kembali lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini gue akan menyampaikan kembali berita transfer dan berita bola dari sepak bola Eropa terbaru. Tetapi sebelum ke videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama yaitu mengenal Jules Koundé, mimpi buruknya Lionel Messi. Sevilla mengalahkan Barcelona di leg pertama semifinal Copa del Rey dengan skor 2-0. Jules Koundé jadi bintang kemenangan, matikan Lionel Messi dan bikin gol. Tuan rumah mampu memimpin di menit ke-25 lewat aksi Jules Koundé. Barcelona tertinggal kemudian menggempur lini pertahanan Sevilla. Namun, mereka malah kejebolan lagi di menit ke-85 lewat aksi Ivan Rakitic. Jules Koundé mampu bermain gemilang di laga itu. Selain mencetak gol lewat aksi yang indah, dirinya juga mampu menutup peluang gerak Lionel Messi. Koundé membuat 2 attempts di babak pertama. Setengah dari total attempts Sevilla melepaskan 49 umpan dan akurasi sebesar 91,8% tanpa membuat pelanggaran. Dikutip dari Opta, Messi sudah membuat 37 gol ke gawang Sevilla di seluruh kompetisi, paling banyak di antara duel dengan tim lain. Tapi adanya Koundé lagi-lagi membuat Messi tak berdaya, sebabnya Messi kini sudah melalui 3 pertemuan beruntun musim ini, dengan Koundé tanpa kemenangan dan tak pernah bikin gol. Sejak memperkuat Sevilla, Koundé langsung masuk dalam skuad utama. Musim lalu, Koundé bermain sebanyak 29 kali di La Liga. Musim ini, juga sudah bermain 18 kali. Koundé pun sempat ramai namanya bursa transfer musim panas kemarin. Beberapa klub besar Eropa seperti Manchester United meminatinya, namun tidak terwujud membelinya. Koundé juga masih menghormati kontrak di Sevilla sampai tahun 2024 mendatang. Berita selanjutnya itu, CEO AC Milan, Zlatan Ibrahimovic 1 tahun lagi, kenapa tidak? CEO AC Milan Ivan Gazidis tidak menutup kemungkinan memberikan kontrak baru pada penyerang Zlatan Ibrahimovic. Menurutnya, walau tidak muda, Ibrahimovic masih merasa tertantang di Milan. Ibrahimovic menaikkan kontrak dan durasi 6 bulan pada Januari 2020 yang lalu. Awalnya, dia diprediksi sudah habis, dan Milan hanya memberi kontrak jangka pendek. Namun, Ibra tampil sangat bagus dan Milan beri kontrak baru. Pemain sesudah itu mendapatkan kontrak selama 12 bulan, yang akan habis pada Juni 2021, atau akhir musim ini. Ibrahimovic mencetak 14 gol dari 11 laga di Serie A musim ini. Pada usia 39 tahun, dia masih menjadi andalan di lini depan Milan. Ibra tidak menutup peluang bertahan lebih lama, begitu juga dan pihak klub. Sungguh, segalanya mungkin saja terjadi. Bagi Ibrahimovic, tantangan ini adalah yang terbesar, terindah, dan romantis dalam karirnya. Dia merasa emosional dan klub ini. Ibra seperti melawan hukum alam. Pada usia 39 tahun tidak banyak pemain yang masih bisa bertahan di top level. Jika ada, mungkin dia tidak bermain secara rutin dan menjadi pemain kunci di tim yang bersaing untuk gelar juara. Berita selanjutnya itu, Bukayo Saka ungkap posisi terbaiknya di Arsenal. Bukayo Saka mengungkap posisi terbaiknya di Arsenal. Pemuda 20 tahun ini menjadi pemain serba-bisa untuk The Gunners dan mampu bermain di beberapa posisi. Ia telah bermain di 4 posisi berbeda sepanjang musim ini. Saka pernah bermain sebagai bek kiri, gelandang tengah, sayap kiri, dan sayap kanan. Dari beberapa posisi yang dimainkannya itu, Saka mengaku paling nyaman bermain di lini serang. Pemuda asli Inggris ini mempunyai naluri menyerang yang sangat baik. Dibekali oleh kecepatan dan kemampuan dribble yang sangat baik, Saka telah memas 5 gol dan 4 assist di semua ajang di musim ini. Saya selalu mengatakan bahwa posisi terbaik saya adalah di lini serang, entah itu di sisi lapangan atau sebagai gelandang serang, kata Saka. Itu adalah posisi favorit dan terbaik saya dalam bermain. Sayap kanan apakah menjadi posisi di lini serang yang paling bisa mengakomodir kemampuan Saka. Ia telah mencetak 4 gol dan 3 assist saat bermain di posisi itu pada musim ini. Mikel Arteta tampaknya paham betul akan hal itu. Saka tak tergantikan di sayap kanan dalam 8 laga terakhir di Liga Inggris. Berita selanjutnya itu, Inter Milan resmi daftarkan hak cipta logo baru mereka. Begini penampakannya. Inter Milan sepertinya tak akan lama lagi akan berganti logo setelah mereka resmi mendaftarkan hak cipta rencana baru itu. Seperti diberitakan sebelumnya,
Inter berencana untuk ganti nama dan logo resmi mereka pada bulan Maret 2021 mendatang. Kabar terbaru menyebut hanya logo yang akan mengalami perubahan. Kabarnya, langkah ini diambil Inter sebagai bagian dari rencana pemasaran jangka panjang mereka. Hampir mirip dengan yang dilakukan sang rival yaitu Juventus kala mengganti rencana mereka. Kini, Putih Atlas membuka fakta bahwa Inter telah mendaftarkan hak cipta atas logo baru mereka. Karena itulah, logo baru Nerazzurri akhirnya bocor. Bocoran ini hampir mirip dengan penampakan di bocoran sebelumnya, di mana perisai lingkaran Inter tak berubah. Namun, inisialnya berubah dari sebelumnya FCIM menjadi hanya IM, yang bisa jadi merupakan representasi dari Inter Milano. Tak hanya itu, desain ini juga bisa dengan IM, dengan maksud untuk menguatkan hubungan antara klub dan tifosi setia, La Benemata. Yang membedakan adalah warna utama logo baru ini mengambil dua warna kebesaran Inter, yakni hitam dan biru. Sedangkan inisial klub berwarna putih. Berita selanjutnya itu, legenda Chelsea ini percaya Mason Mount akan jadi kapten terbaik untuk Chelsea. Seperti yang diketahui, Mason Mount yang sementara menjadi kapten untuk Chelsea pada tanggal 24 Januari 2021. Bertepatan saat kemenangan Chelsea dari kontra melawan Luton Town. Kesempatan ini membuat Mount menjadi kapten termuda Chelsea setelah John Terry tahun 2001 yang lalu. Yang membuat rekor Mount lebih hebat lagi adalah ia telah menjadi pemain kunci tidak hanya Chelsea, akan tapi untuk timnas Inggris juga. Mount memiliki banyak rekor yang membuat dirinya menjadi salah satu pemain potensi yang sangat besar. Performa dan prestasi Mount juga mendapat sambutan hangat dari mantan pemain dan juga mantan kapten Chelsea yaitu John Terry. Terry mengatakan kalau ia percaya 100% apabila Mason Mount akan menjadi kapten terbaik di Chelsea. Selain itu, menurutnya Mount juga merupakan salah satu pemain terbaik Chelsea di musim ini. Berita selanjutnya itu, Barcelona mencari Bryan Gil, bintang muda Sevilla yang diklaim mirip Neymar. Barcelona lewat salah satu pencari bakat mereka yaitu Jerman via Bella Briga atau Mani, mengonfirmasi ketertarikan mereka merekrut pemain muda bernama Bryan Gil. Bryan Gil merupakan pemain sayap milik Sevilla yang kini tengah menjalani masa peminjaman di Eibar. Gil memiliki kontrak hingga tahun 2023 di Sevilla. Mani merupakan sosok yang berjasa menemukan sejumlah talenta hebat seperti Ansu Fati dan Andres Iniesta. Kini, Mani menyebut bahwa Gil memiliki kualitas mirip Neymar. Saat ini, dia adalah pesepak bola terbaik Spanyol, dan saya membandingkan dia dengan Neymar. Dia bisa melakukan hal-hal tertentu, dan dia merupakan pemain serbaguna. Karena dia bisa bermain sebagai bek sayap di tengah atau di sayap kiri, mengesankan. Lebih lanjut, Mani pun secara terang-terangan mengakui bahwa Barcelona tengah mengejar tanda tangan Bryan Gil. Ia memiliki klausul rilis senilai 35 juta euro. Jika didatangkan sekarang, maka klausul pelepasannya adalah 35 juta euro. Tetapi, jika dia menandatangani kontrak baru dengan Sevilla, maka dia akan memiliki klausul pelepasan senilai 150 juta euro. Berita selanjutnya itu, Messi minta Barcelona jual Coutinho, Milan siap tampung. Menurut pemberitaan terbaru dari Don Balon di Spanyol, Messi ternyata menginginkan Barca agar melepas Coutinho untuk mengumpulkan dana dan perkuat skuad di area lain. Messi meminta hal itu lantaran pemain Brazil itu belum memberikan penampilan yang sesuai dengan nilai transfernya sejak didatangkan Barcelona dari Liverpool. Nilai jual Coutinho saat ini berada di kisaran 50 juta euro. Dan pemberitaan itu menyebutkan bahwa Milan bukan satu-satunya klub yang tertarik meminangnya. Pasalnya, selain mereka, sejumlah raksasa Liga Inggris seperti Tottenham Hotspur, Arsenal, dan MU juga menaruh minat untuk memboyongnya kembali ke negeri Ratu Elizabeth. Kendati demikian, masalah gaji tampaknya bakal menjadi masalah utama bagi Rossoneri, mengingat ia saat ini mengantongi bayaran sekitar 250.000 euro per minggu. Berita selanjutnya itu, PSG bikin MU tidak tenang dalam perburuan Varane. Tim kaya raya asal Prancis itu PSG dikabarkan ikut terjun dalam perburuan bek Real Madrid yaitu Raphael Varane, yang sebelumnya juga disebut diminati oleh Manchester United. Varane merupakan salah satu pemain pilar Real Madrid. Ia sudah membela Los Blancos sejak tahun 2011 silam. Sejak saat itu, ia hampir pasti menjadi penghuni tetap di belakang Real Madrid, mendampingi Sergio Ramos. Akan tapi sekarang kontrak Real Madrid tersisa 18 bulan saja.
Ada kabar bahwa Varane berniat menjadi tantangan baru setelah 1 dekade membela Los Blancos. Kans Rafael Varane cabut dari Madrid pun terbuka lebar, sebab kabarnya Madrid siap lepas defender 27 tahun itu pada musim panas nanti. Hal itu dilaporkan oleh Marca. Laporan media Spanyol itu menambahkan, Madrid hanya akan melepasnya jika Varane enggan menaikkan kontrak baru. PSG sendiri disebut memang sudah lama mengincar Varane. Di sisi lain, defender timnas Prancis itu disebut bisa dibeli dengan harga sekitar 45 juta pounds. Kabar ketertarikan PSG pada Rafael Varane tentu saja bahkan buat MU tidak tenang. Sebab, kabarnya mereka juga meminati ex-back Lens itu. Kayaknya sekian aja info sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info sepak bola terbaru lainnya. Terima kasih semuanya, salam olahraga.